Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Pak Faisal, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi mitra bagi Bapak untuk mendampingi dalam mengambil keputusan dalam proses permasalahan mungkin yang Bapak alami tentang suatu topik tertentu. Saya mulai Pak Faisal ya. Pertama mungkin yang saya ingin tahu apa agenda pembahasan kita hari ini Pak? Apa topik yang ingin kita bahas hari ini? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya senang bisa berjumpa dengan Bapak dan mudah-mudahan nanti dalam proses coachnya ini apa yang saya menjadi sedikit pemikiran lah, artinya hal-hal yang mungkin agak mengganggu saya terkait berlangsungnya proses pembimbingan ini bisa mendapatkan solusi dari Bapak. Adapun sekiranya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak ini yaitu terkait bagaimana saya sebagai calon guru penggerak nantinya Pak ini bisa melalui tahapan-tahapan setiap guru penggerak ini dengan baik, ya artinya dengan mampu menyelesaikan dengan baik, artian dengan lulus, mengingat juga kondisi saya sekarang selain calon guru penggerak juga tugas utama saya itu adalah seorang kepala sekolah, di mana kita ketahui bahwa ketika seorang kepala sekolah itu tanggung jawab itu menjadi banyak ya tugas. Selain di CGP juga kita juga punya tugas banyak dari atasan di dinas pendidikan, belum lagi permasalahan-permasalahan yang sering muncul di sekolah. Ya. Utamanya di sekolah ada siswa, ada guru, yang di situ semua bisa berpotensi dan selalu saja ada dinamika yang terjadi di dalam kegiatan tersebut. Ya baik Pak, saya kira tadi Bapak sudah menyampaikan topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang calon pengajar praktik pelatihan yang sedang kita ikuti saat ini, dan saya juga sudah mendapatkan gambaran tentang harapan Bapak setelah percakapan ini. Tentu Bapak ingin mendapatkan solusi bagaimana supaya Bapak bisa menyelesaikan kegiatan pembekalan calon pengajar praktik ini dengan baik. Selanjutnya, Pak, saya ingin Bapak mungkin bisa menjelaskan situasi Bapak saat ini, meskipun tadi di awal sudah dijelaskan terkait kesibukan Bapak di sekolah, tentu banyak aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan selain kegiatan pembekalan ini, apalagi Bapak sebagai kepala sekolah juga. Nah, selanjutnya kira-kira apa yang faktor-faktor apa nanti, apa yang bisa membuat kegiatan pembekalan Bapak ini bisa berhasil nantinya, Pak, kalau menurut Bapak? Dari ya, silakan Pak. Ya, jadi sejauh ini yang sudah saya alami dalam perjalanannya sebagai dalam pembekalan ini, ya kalau masalah
terkait jaringan apa semua bagus, peralatan juga lengkap, bisa saya ada semua. Cuma terkadang ketika saya harus SIM itu, terkadang di belakang ada hal-hal yang mau disampaikan atau terkadang itu bertanya kok ini kepala sekolah nggak pernah karena mereka mungkin tidak tahu bahwa kegiatan pelajar praktik itu begini, mungkin dikira hanya sebuah hanya duduk di kampus depan laptop, begitu saja. Jadi terkadang seolah-olah guru itu merasa ya apa namanya agak jauh begitu. Kalau ini gitu, kira-kira bagaimana? Ya, baik. Saya kira tadi Bapak sudah sampaikan apa yang bisa membuat kegiatan kita ini, kegiatan Bapak ini terwujud sudah disampaikan tadi. Banyak faktor yang mensupport, diantaranya kendala jaringan sudah bagus. Nah, tentu motivasi Bapak juga saya kira sudah bagus dalam mengikuti ini. Tetapi Bapak juga tadi sampaikan ada faktor-faktor yang kadang membuat tidak mendukung, seperti guru-guru Bapak ini mungkin tidak tahu bagaimana kondisi yang Bapak alami pada saat pembekalan ini, bagaimana kesibukan Bapak di pembekalan ini. Mungkin mereka tidak tahu kondisinya, itu mungkin juga yang jadi kendala, sehingga guru-guru itu tetap berharap juga Bapak terlibat di aktivitas-aktivitas sekolah, padahal harusnya fokus di kegiatan pembekalan ini. Nah, kira-kira Bapak terkait masalah tadi, di samping sudah ada sumber daya yang mensupport, ada juga kendala tadi seperti teman-teman kurang paham kondisi Bapak. Kira-kira gagasan apa yang bisa Bapak berikan untuk mencapai tujuan Bapak ini sehingga bisa menyelesaikan pembekalan ini dengan baik? Ya. Jadi sementara ini saya hanya fokus. Jadi gagasan saya untuk sementara saya fokus saja dulu mengikuti pengajar praktek. Kali-kali saya juga menanyakan bagaimana kondisi itu, dan biasa juga saya melihat di grup WA sekolah. Cuma terkadang di grup WA sekolah itu kadang ketika ada masalah di situ, mungkin saya juga lupa karena saya terlalu asik di guru pelajar praktek pembekalan. Terkadang ada masalah, mungkin ada yang bertanya, terus selama akhirnya guru-guru itu sendiri membuat satu keputusan. Nanti setelah keputusannya baru saya, oh jangan begini Bu, begitu. Jadi apa namanya, kadang masalah itu lambat saya tahu. Iya. Ada perkembangan di sekolah. Saya kira sudah Bapak sudah memberikan gagasannya tadi untuk menyelesaikan ini. Bapak fokus pada pembekalan ini. Nah, kira-kira supaya Bapak bisa fokus pada kegiatan pembekalan ini, supaya nanti selesai dengan baik, apa yang harus Bapak siapkan supaya Bapak bisa fokus ini, fokus di kegiatan pembekalan ini? Apa yang Bapak harus siapkan? Ya, saya siapkan ini untuk akhir-akhir ini, jadi tapi itu pun saya artinya agak sedikit menguras tenaga. Jadi setelah itu setelah banyak meeting, setelah melakukan sedikit tugas, sekarang saya harus meskipun dalam keadaan agak letih, saya harus langsung turun lagi ke kelas-kelas di sekolah bertanya. Terkadang sampai 2 atau 3 permasalahan itu yang harus saya kerjakan. Di mana sekolah itu juga sekarang sedang direhab, ya, ada 2 kelas sedang direhab. Nah, itu terkadang ada hal-hal yang sebenarnya harus mau diperbaiki, diberikan masukan kepada kita itu, tapi karena sekarang tidak mungkin guru tidak peka terhadap hal itu, sehingga saya harus langsung berhubungan dengan pihak pekerja atau yang bermasalah itu. Ya. Ya. Baik Bapak,
sebenarnya seharusnya kan memang supaya Bapak tadi bisa menyelesaikan ini, Bapak tadi sudah mengungkapkan bahwa seharusnya fokus di kegiatan pembekalan meskipun ada tugas lain yang tidak bisa kemudian ditinggalkan begitu saja sehingga membuat fokus Bapak ini menjadi terpecah ya. Tadi Bapak juga sudah sebutkan tadi apa yang harus disiapkan. Nah, Bapak istilahnya tentu sudah berusaha memanage waktunya dengan baik, tetap ikuti pembekalan dan tetap berusaha menjalankan tugas Bapak sebagai manajer atau kepala sekolah. Nah, kira-kira apa yang bisa memastikan bahwa Bapak ini bisa tetap fokus di kegiatan pembekalan ini, meskipun tadi ada tanggung jawab lain yang harus Bapak laksanakan, tapi saya kira Bapak sudah sampaikan tadi, sepakat tadi bahwa Bapak ingin fokus. Nah, kira-kira apa yang bisa memastikan bahwa Bapak bisa fokus di kegiatan pembekalan ini? Ya, saya bisa fokus di pembekalan ini itu karena saya mengamati sedikit demi sedikit bagaimana para guru di sekolah memahami. Saya melihat tidak ada pemahaman sedikit, ada yang tidak ada kesadaran tumbuh dan rasa empati, sehingga sebagian guru mulai mengambil sedikit demi sedikit tanggung jawab itu. Karena saya tidak mau juga guru penggerak ini juga menjadi satu hal atau negatif umpamanya pada guru saya bahwa Bapak Kepala Sekolah mengikuti guru penggerak terus kegiatan ini tidak berjalan. Tapi begitu saya melihat sudah ada guru-guru yang sedikit mempunyai inisiatif, saya cuma memberikan jalan yang seluas-luasnya kepada ibu, atau saya memberikan apresiasi kepada beliau meskipun tidak bisa maksimal saya untuk sementara. Ya, baik Bapak. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk memastikan Bapak bisa fokus di kegiatan pembekalan, Bapak menyampaikan bahwa itu atas kesadaran Bapak sendiri bahwa sebenarnya apa yang kita peroleh dari proses pembekalan ini memang sangat dibutuhkan, Pak ya, memang sangat dibutuhkan. Nah, selanjutnya kira-kira apa kriteria yang Bapak inginkan dari kegiatan pembekalan ini? Bagaimana kriterianya? Jika Bapak tadi sampaikan bahwa Bapak ingin fokus, kriterianya apa itu, Pak? Apa kriteria yang Bapak inginkan dengan mengikuti kegiatan pembekalan ini, terutama fokus di kegiatan pembekalan ini? Jadi kriteria yang bisa saya ajukan bahwa mungkin ketika dilaksanakan pembekalan ini, mungkin pembekalannya bagus sebaiknya dilakukan secara daring ya, secara luring. Secara luring mungkin bagus supaya betul-betul guru itu melihat kita bahwa kita ini memang tidak ada di sekolah. Ketika para guru itu melihat kita masih ada di sekolah, tentu mereka masih ada pengharapan atau masih ada ekspektasi kepada kepala sekolah ketika ada permasalahan. Dan ketika mungkin guru, saya bisa menunjuk satu orang guru mungkin sebagai untuk melaksanakan tugas tersebut, dan saya tinggal berkoordinasi sama itu. Cuma karena daring dan kita harus selalu tetap berinteraksi di sekolah, nah itulah biasa ya. Saya
Saya kira kriterianya sudah disampaikan. Idealnya sebaiknya kegiatan pembekalan seperti ini dilaksanakan secara luring Pak ya, supaya betul-betul guru-guru kita di sekolah atau staf-staf di sekolah itu tahu bahwa memang Bapak ini sedang mengikuti kegiatan pembekalan yang membutuhkan supaya Bapak bisa fokus. Nah itu saya kira kriterianya, tetapi tentu saja kegiatan CPP ini Pak tidak hanya dilaksanakan secara luring saja Pak ya, ini hanya ada beberapa sesi saja. Daring juga kan memang ada kegiatan luringnya meskipun asinkronus Pak ya, meskipun kita adakan secara sinkron. Jadi itu terus kira-kira apalagi di samping kriteria tadi, apalagi kira-kira barangkali masih ada kriteria yang Bapak inginkan? Ya, itu tadi terkait ketika pelaksanaannya dulu itu menganggap bahwa betul-betul pelajaran, karena sekarang mindset guru kan, apalagi guru saya itu belum ada yang banyak pernah menjadi guru penggerak atau belum pernah melihat ada guru penggerak di sekolah ini, belum ada. Jadi belum ada pengalaman yang mereka lihat. Dia hanya menganggap saya ini seperti Zoom biasa, kan memang biasa saya kalau ada Zoom dari dinas, biasa juga ada Zoom, biasa kalau dari provinsi juga, dinas provinsi atau dari Kemendikbud terkait IKN itu kita daring, dan malah saya daring bersama-sama dengan guru saya daring. Jadi dilihat oh begini sama-sama. Cuma istilahnya juga ini mungkin mereka dilibatkan juga. Mungkin mereka merasa kok saya tidak dilibatkan, ini Pak Kepala Sekolah tiap hari Zoom aja terus begini, pikon, kok kita tidak pernah dikasih ikut atau di itu yang memberikan besarnya saja. Saya terima kasih garis besarnya bahwa saya sedang mengikuti pembekalan pengajar praktek. Ya, saya kira Bapak tadi sudah memberi kriteria tambahan supaya bisa fokus mengikuti pembekalan. Di samping aktivitas Bapak di sekolah, Bapak memberikan istilahnya kewenangan sebenarnya kepada guru-guru untuk melaksanakan mengambil alih tugas di sana. Selanjutnya, nah Bapak kapan istilahnya permasalahan itu bisa mulai diterapkan Pak? Istilahnya Bapak kan ingin mengatakan tadi mengamanahkan sebagian tanggung jawab ke guru-guru. Kapan mulai diterapkan itu Pak? Untuk sementara saya hanya membagi beberapa guru. Jadi tidak bisa saya menyerahkan kepada satu orang guru, karena ini tugas berat Pak. Dan mereka juga sudah punya tugas berat itu sebagai guru mengajar. Jadi saya juga tidak mau terjadi di kelas itu lagi lebih permasalahan ketika mereka meninggalkan sekolah hanya karena. Jadi cuma saya sudah membagi ada beberapa guru terkait seperti tadi ada rapat di dinas pendidikan. Jadi kemarin sudah sampaikan bahwa ini Bapak mewakili saya sebagai mewakili pada rapat koordinasi itu, dan saya sudah langsung berkonsultasi sama kepala dinas pendidikan Pak Kadis. Langsung saya berkomunikasi, dia bilang saya Pak Kadis sangat mendukung ini program pengayuhan praktek, dan biasanya tidak boleh diwakili, tapi karena ini kegiatan pengayuhan praktek dia lebih tahu, maka boleh. Dan kemudian ada juga guru yang ada juga berapa lagi guru yang saya sudah anukan. Ya baik, saya kira begitu Pak ya. Bapak sudah bisa juga memastikan bahwa aktivitas di sekolah Bapak sudah bisa berjalan, sehingga Bapak sudah bisa fokus. Apalagi tadi ada juga istilahnya semacam dukungan sebenarnya dari kepala dinas bahwa
Bapak diminta fokus saja di sini. Seperti tadi ada rapat koordinasi, malah beliau memahami kondisinya dan menyuruh Bapak tetap untuk mengikuti kegiatan pembekalan. Baik Pak, sebagai penutup, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan ini Pak? Pembahasan kita tadi terkait fokusnya Bapak di pembekalan. Jadi seorang pengajar praktek itu, karena seorang pengajar praktek itu masing-masing mempunyai sebenarnya tanggung jawab besar ya. Jadi sebagai tugas pokoknya sebesar baik sebagai guru atau kepala sekolah. Jadi harus yang pertama betul-betul kita harus pandai memanage waktu, kemudian kemampuan untuk memberdayakan atau suatu kemampuan kepemimpinan di sekolah agar aktivitas pembelajaran atau aktivitas sehari-hari itu bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti atau masalah yang signifikan yang muncul. Ya baik Bapak, saya kira permasalahannya sebenarnya sudah Bapak bisa atasi sendiri. Bapak sebenarnya sudah bisa lebih fokus di kegiatan pembekalan ini. Semoga bisa mendapatkan hasil yang baik. Dan yang terakhir, apa pengalaman yang Bapak dapatkan setelah sesi ini? Setelah sesi baik, saya ulangi lagi, pengalaman apa yang Bapak dapatkan setelah sesi ini? Ya, pengalaman yang saya dapatkan dari sesi ini yaitu bagaimana kita dilatih keterampilannya untuk menjadi seorang coach, bagaimana seorang coach itu bisa sebenarnya membantu seseorang tanpa dia merasa, artinya orang itu bisa keluar dari masalahnya sendiri tanpa merasa dibantu atau tanpa ada intervensi dari coachnya itu. Ya, baik. Saya kira itu Pak akhir sesi coaching kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan Bapak bisa menentukan solusi dari kendala-kendala yang Bapak hadapi selama mengikuti kegiatan ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.